Salam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji syukur kepada Tuhan yang mana pada pagi hari ini kita berjumpa di tempat yang kudus, di rumah Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya itu karena kasih Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah ada beberapa pengumuman, yaitu satu, ibadah minggu depan tanggal 28 Juli dilayani oleh Bapak Wahyudi dengan bahasa Jawa. Kemudian di Pepantan dilayani oleh Bapak Sarni. Itu. Untuk pengumumannya kedua yaitu mengenai KRW yang mana tanggal 24 bulan Juli 2004 itu di kediaman Bapak Sutarjo yang melayani Bapak Timotius Mardiatno. Begitu pengumuman daripada pagi hari ini. Untuk itu mari kita beribadah kepada Tuhan. Kami mohon bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita memuji Tuhan untuk menyambut pelayan firman dari Kidung Jemaat nomor 322 bait 1 dan bait yang kedua. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersama-sama membangun ibadah di pekan ini, khususnya pekan Adi Yuswo dalam bulan keluarga. Kita wujudkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal abadi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta kita semua. Amin. Disilahkan duduk. Tema ibadah Pekan Adi Yuswo di saat ini adalah Adi Yuswo terawat, GKJW bermartabat. Adi Yuswo terawat, GKJW bermartabat. Bagaimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudara, Adi Yuswo itu adalah bagian dari keluarga kita, para oma, opa yang ada dalam keluarga kita ini. Dan rata-rata
keluarga di Indonesia, khususnya di GKJW, itu hidup bersama dalam 3 kategori keluarga. Mulai dari opa oma, ayah bunda, dan anak-anak atau cucu-cucu. 3 kelompok usia. Dan ini terjadi karena istilah di Indonesia itu bonus demografi, perkembangan orang mudanya juga berkembang cepat, sementara yang adiuswo kesejahteraannya juga sudah baik, jadi usia harapan hidupnya bertambah, lebih panjang yuswo, sehingga terjadi 3 kelompok. Adiuswo, dewasa, dan anak-anak. Karena itu kita terima, kita syukuri perkembangan yang ada, dan kita rawat supaya kita di GKJW ini sungguh-sungguh mewujudkan perhatian kebersamaan kita, perhatian bukan hanya fisik tapi rohani juga bagi para adiuswo. Kembali kita memuji nama Tuhan, pelengkap Kidung Jemaat 13, bait yang pertama saja, kita masuk rumahnya. Bersama kita akan membuka Alkitab kita masing-masing, monggo, baik elektronik maupun yang buku, dari Mazmur 51. Mazmur 51, kita akan membaca bergantian, saya akan baca di ayat yang ganjil, mulai ayat 3, penjenengan di ayat yang genap sampai ayat 4. Kita baca di ayatnya yang ketiga sampai 9, saya ayat ganjil, penjenengan ayat yang genap. Sampun panggih Ibu, Bapak. Oke, mari kita baca. Saya baca di ayat 3, nggih. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Monggo. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku.
bersama baca ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Haleluya. Amin. Dengan kerendahan hati itu, Bapak Ibu Saudara, kita menghampiri tahta kemuliaan Allah. Kita mengakui bahwa kita berdosa. Dan mari kita bersama-sama menerima petunjuk hidup baru bagi kita semua yang sungguh mau memperbarui hidup kita. Allah tidak membiarkan kita sendiri, tetapi terus menyertai kita. Saya mengundang panjenengan untuk bangkit berdiri. Sebagai abdi Allah, saya memberitakan kasih karunia Tuhan, pengampunannya bagi kita tersedia dalam Kristus Yesus Tuhan. Hendaklah kita masing-masing rendah hati dan kita mengaku dan menyerahkan kesalahan dosa kita dan terus memohon penyertaan supaya kasih setia Tuhan terjadi terus dalam kehidupan kita. Demikian dari Yesaya 46 ayatnya yang keempat sebagai berita anugerah sekaligus menunjukkan jalan untuk kita jalani di hari-hari ke depan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Mari sukacita ini kita sambut dengan Kidung Jemaat 381 bait 1 dan 2 yang Maha Kasih. Dengan rasa syukur, mari kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan dan bacaan kita ada 3 bagian dari Yeremia 23, dari Efesus pasal yang kedua, dan juga dari Injil Markus pasal 6. Karena itu akan bacaan 1-2 akan dibaca oleh anggota majelis jemaat. Dipersilahkan sekaligus membuka dengan berdoa. Mari kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa sebelum membaca kitab suci. Allah surgawi yang kami kenal dalam Yesus Kristus, saat ini kami akan membaca kitab suci, kami akan mendengarkan sapaan sabda Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati supaya kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Dalam Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yeremia pasal 23 ayat 1-6, dilanjutkan dengan bacaan kedua Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Tertulis demikian. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan
Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri hendak mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Lanjut Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Terima kasih untuk pembacaan bagian 1 dan 2. Saya akan melanjutkan dengan Injil Markus 6 ayat yang ke-30 sampai 34, lalu berlanjut 53 sampai 56. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat jumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka,
karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saya melanjutkan ke bagian 53. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di atas pasar dan memohon padanya supaya mereka diperkenankan hanya menyembah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian Bapak Ibu Saudara yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa Indonesia mengalami situasi demografis yang unik yang juga memang dialami negara-negara yang lain Bapak Ibu, yaitu adanya 3 kelompok usia yang bersamaan dalam satu rumah. Ada oma, opa, ada ayah, bunda, ada anak-anak atau istilahnya cucu. Itu bertambah seiring pertambahan kesehatan di Indonesia, kualitas kesehatan. Meskipun ditengarai, ya, ini masih diteliti, jumlah anak-anak atau kelahiran di Indonesia menurun karena jumlah pemuda yang menikah itu justru memilih usia lebih tinggi sehingga perkawinannya juga lebih tinggi. Ya, jumlah anak juga dipilih sedikit, 1 atau 2, bahkan ada yang child free, ya ada yang child free, bukan childless gitu ya. Kalau childless memang Gusti dereng ngersake diparingi momongan, kalau child free memang memilih tidak punya anak. Bertambahnya kualitas kehidupan secara kesehatan menjadikan usia oma opa lebih panjang. Ya. Dan terjadilah di Indonesia namanya sandwich generation atau generasi sandwich persong ya, sandwich Bapak Ibu, roti tumpuk ya, roti lapis, roti tawar, tengahnya mau diisi sosis boleh, diisi telur boleh, diisi daging barbecue boleh begitu nggih. Itu keju juga boleh, pokoknya sing enak-enak lah. Pagi ini kita bayangkan senaosa menawi dereng sarapan pun niku mangke urusan. Ya. Pertambahan itu sekali lagi berkah. Pertambahan kualitas kehidupan itu berkah. Tetapi juga menimbulkan tantangan tersendiri. Pelayanan kesehatan, ya ini menurut Profesor Reinhard Kasali dari ITB, guru besar manajemen dan ekonomi, gitu nggih. Kebutuhan pelayanan kesehatan untuk kelahiran, ya bayi dan balita itu semakin berkurang. Jadi rumah sakit sekarang ini berubah atau poli-poli atau klinik-klinik berubah dari pelayanan untuk KIA, kesehatan ibu dan anak, berubah menjadi klinik untuk para sepuh.
setidaknya teman-teman kita yang katakanlah sebut merek Muhammadiyah, klinik-kliniknya sudah berubah dari KIA, ya, bukan hanya di pelosok, tetapi juga di kota, sudah mulai diarahkan dari pelayanan kesehatan ibu anak menjadi kesehatan adiuswo atau lansia. Kalau kesehatan ibu anak ini apa toh kebutuhannya? Nun sewu, bidan, perawat, dokter kandungan, SPOG. Nah sekarang berubah kliniknya, ya, menjadi untuk kesehatan para adiuswo. Isinya ahli gizi. Soalnya usia 40 ke atas niku isine gula, loro, diabetes, kolesterol, hipertensi, obesitas, konco kancane. Niku sak keluarga besar. Ya, itu sudah mulai 40 tahun niku yang prekso itu sudah banyak. Jantung, ginjal, penyakit dalam, gitu ya. Jadi setiap dokter spesialis sekarang ini bergerak ke arah sana, ya. Mengantisipasi karena usia lanjut, kelompok usia lanjut akan semakin panjang. Dulu terhitung rata-rata untuk para pria itu 67,5 tahun. Wanita lebih panjang, 73 tahun. Dene menawi panjenengan pinaringan yuswa langkung saking menika itu bonus menurut demografi kesehatan Indonesia. Diduga ini akan lebih panjang lagi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, selain perhatian soal kesehatan, perhatian juga soal kebutuhan sehari-hari. Maaf, kadang ada juga adiuswo, oma opa yang masih aktif bekerja luar biasa, masih memiliki penghasilan sendiri, puji Tuhan. Tetapi kadang-kadang ada yang sudah tidak aktif bekerja, masih ada bersama putra wayah, tetapi secara kekuatan, nah sudah tidak lagi seperti dulu. Nah jadinya putra wayah lah, anak-anak lah yang memperhatikan. Atau juga menjadi tantangan berikutnya, kalau tadi kesehatan mental, kesehatan tubuh, sekarang kesehatan mental atau kesehatan psikologi. Apa toh tantangan di usia sepuh itu? Nun sewu, biasanya cerita kepada anak dan cucu, biyen ki dulu, gitu ya. Oma opa nek ceritanya biyen dulu, nah, gitu. Ceritanya mesti dimulai dengan kayak dongeng gitu, nggih. Pada zaman dahulu kala, mesti begitu. Terus anak dan cucu atau buyute jawab, iku biyen, gitu ya. Jadi ada pola untuk menghadirkan yang dulu, memori itu kembali ke sekarang. Yang dulu dihidupi, sekarang masih terus. Andai kata itu berita atau pengalaman yang indah, tentu tidak mengapa. Tetapi yang menjadi catatan jikalau dulu ada pengalaman-pengalaman yang kurang baik, yang menjadikan trauma. Ya, menjadikan trauma psikis atau psikologi. Sehingga ketika sudah memasuki masa sepuh, ketika mengingat pengalaman yang terjadi kurang enak, maka isinya brebes mili. Namung saged nangis. Nah, mungkin nek nangis iki sing bingung
itu. Nggih. Dan banyak lagi kesehatan mental yang juga menjadi tantangan. Ya. Bapak Ibu dan Saudara, maksud GKJW dengan menghadirkan pelayanan intergenerasi tidak hanya kumpul-kumpul dan nyanyi-nyanyi. Tetapi harapannya intergenerasi, setidaknya dalam keluarga, monggo saling memperhatikan kesehatan fisik maupun mental, psikologis masing-masing kelompok umur. Bukan hanya KPAR atau anak-anak saja yang diperhatikan. Itu kadang-kadang Mbah-mbah dulu sebelum ada komisi pembinaan Adiuswo KPAY, ya, itu rasan-rasan. Sing de kai dana gede sini KPAR, KPPM, retret, KPAY gak tahu ono perhatian. Padahal aku lho duwe sangu dhewe, tak budal dhewe ae ngelompok mbek wong-wong budal dhewe, retret dhewe. Ya, seperti itu. Karena pengalaman GKJW yang terjadi seperti itu, maka pelayanan pembinaan, khususnya di pendampingan atau pembinaan Adiuswo juga perlu. Jadi KPAY tidak hanya membicarakan soal Adiuswo, tetapi monggo pelayanannya juga pelayanan kesehatan, pelayanan pendampingan mental, gitu ya. Pendampingan mental enggak punya dokter psikiater Pak SPKJ, enggak harus. Tidak punya psikolog Pak, mboten, tidak perlu, harus ada. Ya, tetapi bercakap-cakap antar teman, peer to peer istilahnya, nggih, antar teman itu bisa melepaskan derita, meringankan beban. Ya. Syukur bagi kalau anak dan cucu bisa juga dalam percakapan, ya, membuat percakapan bersama dengan para Adiuswo sehingga bebannya juga menjadi ringan. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, kembali ke bacaan kita. Tuhan menghadirkan gembala bagi umatnya supaya tadi menurut Yeremia tidak ada satu pun yang keteriwal, tidak ada satu pun yang hilang. Tidak ada. Baik itu anak-anak, orang muda, dewasa maupun Adiuswo, tidak ada satupun yang hilang. Semua diperhatikan. Nggih, napa mleh nek kados ndupak nih kan, ya kalau ndak hadir itu kan bisa dilihat ya. Saya dari mimbar mulai dari timur ke barat itu nak seret. Siapa yang hari ini tidak ada? Kan langsung kelihatan ya. Kecuali kalau pesamuane kakane wageng itu sapa ya gitu ya. Dulu waktu jemaat, pelayanan jemaat yang besar Bapak Ibu, kula niteni sing cedhak cendelo krono, kalau di desa itu kan gereja cendelone gede-gede zaman Londo itu. Yang duduk dekat cendelo niku ya mesti itu aja. Kalau orangnya ndak datang loh niku si bapak si ibu niku ten pundi kok yang duduk di jendela sudah ganti orang, lho nggoyo jemaat. Kok apal mon Pak Pendeta Yung ben minggu mesti nang kono. Bangkune pun ditulis ini kita kula. Gitu. Jadi kalau ada orang lain dudukan di situ ya mesti dikongalih gitu ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada seorang pun yang atau kelompok usia manapun yang hilang. Dan itu tanggung jawab gembala, bukan hanya pendeta, juga penatua diaken, juga kita semua saling menggembalakan. Nah, tugasnya gembala niku nuweni jane. Bukan hanya nuweni waktu KRW-an petuen ibadahnya, tetapi nuweni di hari-hari
biasa di lain hari ibadah. Ya. Pak, Bu, kenging nopo panjenengan mboten tindak gereja nopo sakit gigi? Loh, sakit gigi itu sakitnya bukan main loh Bapak Ibu. Sampai Maggie Z aja nyanyi ya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Tapi yo sakit gigi itu. Ya. Jadi dipirsani sapa sing tidak datang. Kenapa? Sesama warga saling bertanya, kenapa tidak bergereja? Begitu. Majelis jemaat juga jangan alpa untuk mengunjungi. Ya, karena ini tugas. Jangan sampai besok waktu pengadilan Tuhan kita ditanya, pripun sudah mengunjungi wargane? Dereng Gusti, lah wis entek waktumu iki piye? Loh, kok wis dituthuk? Apa wis entek waktune? Kalau bareng ngomong wis entek waktune dituthuk ya toh. Ya, kerja bakti rupanya. Bapak Ibu dan Saudara, di bacaan kita khususnya Injil Markus tadi, kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus di ayat yang ke-30 dan seterusnya, tadi 34 bagian yang pertama, juga sebetulnya judulnya memberi makan. Ya. Tetapi bacaan kita memang bukan saja Tuhan Yesus memberi makan pada 5.000 orang, tapi bagian awal itu adalah kesempatan Tuhan Yesus bertemu dengan para murid yang bangga di ayat 30 bahwa mereka sudah mewujudkan apa menjadi dawuh Tuhan Yesus, pergi berdua-dua mengabarkan Injil. Mereka bangga. Tapi seperti tadi saya matur, bagaimana kalau nanti Tuhan bertanya, apa yang sudah kamu kerjakan? Karena itu Tuhan mengajak para murid untuk pergi dan mencari tempat yang sepi supaya dapat sendirian, supaya dapat membahas. Sudahkah mengerjakan tugas dengan baik? Ya. Dan seterusnya. Sudahkah mewujudkan belas kasih seperti Kristus sendiri? Sudahkah hatimu tergerak seperti Tuhan? Ya. Niki nek mboten tergerak ya ora gerak badane. Begitu ya. Kalau teman-teman Pentakosta ada lagu ngeten. Berikan ku hati seperti hatimu. Gitu ya. Mangke dipun padosi terusane di toko-toko terdekat atau di YouTube ya. Berikan ku hati, berikan ku hatimu untuk melayani umatmu. Berikan ku kakiku untuk berjalan dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Adakah hati itu? Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak hanya memberi makan, tetapi juga tadi menegur para murid, menguatkan para murid supaya tidak salah orientasi. Yang berikutnya, Tuhan Yesus juga punya hati menyembuhkan. Tidak ada satupun. Ya. Semua ingin dibantu, semua ingin diberikan keselamatan, semua ingin disembuhkan, semua ingin mendapatkan damai sejahtera. Karena itu maka Tuhan pergi masuk dari desa ke desa, kota ke kota, kampung ke kampung. Kita tidak terlalu banyak. Karena itu
monggo pelayanan yang tidak terlalu banyak. Di satu sisi kita syukuri selalu dikatakan oleh tokoh yang lahir di Magetan ini, Pak mantan Menteri Dahlan Iskan, small is beautiful. Kecilnya dupa itu beautiful, tetapi small itu juga powerful kalau dikelola dengan baik. Singapura itu tidak lebih besar daripada kota Jakarta, tapi luar biasa kuat. Ya, Singapura itu tidak lebih besar dari Jakarta, tapi kuat. Jadi small itu juga bisa menjadi powerful, tergantung bagaimana mengelolanya. Para gembala, kita semua warganya. Awake dhewe nek ngguwak sampah niku gampang. Singapura gua sampah denda $50 Singapura. Kita ini meludah speed gitu ya, meludah. Di Singapura kena denda. Ya, dimulai dengan apa? Disiplin. Meskipun harus dengan denda. Ya. Gusti Yesus itu disiplin, pagi bangun berdoa. Bapak Ibu Saudara, nanti masih banyak lagi ya, sebetulnya yang bisa disampaikan dalam perenungan ini. Indahnya adalah tidak ada satupun domba-domba yang hilang. Karena itu setiap gembala, setiap kita umat Tuhan, bukan hanya pelayan majelis jemaat, tetapi juga saling ya sesama warga sebagai peer to peer tadi ya, saling sesama itu saling memperhatikan ya, supaya semuanya boleh mendapatkan rahmat dari Tuhan, mendapatkan damai sejahtera. Selamat menghayati pekan Adiyuswa. Bagi para Adiyuswa niki mulai barat sini ke situ sampai balik ke sana kok nggih sing mayoritas Adiyuswa. Kalau noleh dari barat ke kursi majelis sampai warga sampai paling wetan niku nggih Bu Sumare juga Adiyuswa. Jadi nolehnya itu kok wah Adiyuswa ya kathah. Jadi sekali lagi monggo jangan sampai ada satupun baik anak-anak, pemuda sampai Adiyuswa yang tidak mendapatkan berkat dari Tuhan melalui kita para gembala yang ngopeni ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Katuran dumateng petugas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama dengan saudara kita sedunia kita mengakui iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Jemaat, saya minta tolong untuk berdiri, minta maaf. Marilah kita mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Mari bersama kita masuk doa syafaat Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita pujikan bersama. Monggo. Terpujilah Allah kami, Tuhan Yesus yang tidak pernah membedakan satu dengan yang lain. Semua umatnya dikasihi dan direngkuh, mulai dari anak-anak sampai pada para sepuh. Kami percaya dalam bulan keluarga, khususnya Pekan Adi Yuswo ini, Tuhan menyemangati kami, baik para pelayan jemaat maupun juga sesama warga jemaat, untuk menjadi gembala yang baik. Sesama umat saling mendoakan, saling memperhatikan. Mungkin ada yang tidak hadir, mungkin sedang sakit, mungkin sedang mengalami kedukaan, masalah, dan seterusnya. Kiranya Tuhan berkati sehingga semangat untuk saling menggembalakan ada dan membawa pertumbuhan bagi gerejamu. Kami percaya Tuhan menyemangati kami, khususnya dalam mempersiapkan masa dauran penatua diaken dan persiapan penyusunan program kerja untuk tahun 2025 dan masih meneruskan program di sepanjang 2024. Pelayanan kami baik di Jemaat Dupa, se-MD Madiun, bahkan se-Majelis Agung, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan, Engkau campur tangan bagi kehidupan kami semua, baik opa oma yang masih berkarya ataupun juga yang beraktivitas bersama keluarga. Tuhan memberkati sehingga bisa terus memberkati anak dan cucu, mendoakan anak dan cucu. Juga ayah bunda dalam bekerja, Tuhan memberkati sehingga semangat baik dalam mencukupkan kebutuhan sehari-hari untuk studi anak-anak maupun juga kebutuhan masa depan yang lain, tetapi juga masih berbagi perhatian, memberi dukungan secara moral, secara psikologis juga bagi anak-anak dan juga orang tua, bagi oma dan opa. Anak-anak kami, para cucu dalam tumbuh kembang, di mana sudah menyelesaikan MPLS dan memasuki pekan depan dan seterusnya masa pembelajaran. Tuhan beserta dalam hikmat dan pengertian supaya sungguh boleh mengalami berkat. Saudara-saudara yang bekerja dimanapun berada di dalam lingkup Jemaat Dupa, bahkan di luar Jemaat Dupa yang jauh di wilayah Indonesia, bahkan mungkin di luar wilayah Indonesia, Tuhan juga memberkati. Tangan Tuhan hadir dengan kasih-Nya. Kami mendoakan negara bangsa kami secara khusus hari ini, ya rekan-rekan kami dalam melaksanakan suran, kiranya diberikan kelancaran seperti halnya pelaksanaan sebelumnya juga tetap berlangsung dengan baik. Para aparat keamanan TNI Polri beserta pemerintah juga bersama mewujudkan kehidupan yang penuh sejahtera bersama-sama di pelaksanaan suran di waktu ini maupun dalam pembangunan negara kami. Inilah Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami juga
bagi pergumulan setiap keluarga yang boleh dinaikkan, yang selalu dinaikkan kepadamu. Kami mendukung di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Demikian. Kita akan mengucap syukur melalui persembahan, akan dipandu anggota majelis keaturan. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita mewujudkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Dan juga hendaknya kita berkenan mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan, seperti yang tertulis dari Mazmur 30 ayatnya yang kelima, yang tertulis demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sambil kita mempersembahkan kepada Tuhan, kita memuji pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, Bawa Persembahanku.
bangkit berdiri, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang bertata di surga yang mulia, perkenankanlah kami mengucap syukur yang kami wujudkan dalam mengumpulkan persembahan di hari ini. Tuhan, terimalah dan sucikanlah persembahan ini Tuhan, agar menjadi sarana nama-Mu dimuliakan, juga kerajaan-Mu dimasyurkan di bumi ini. Berkati Tuhan tangan-tangan yang telah memberi, berkati dalam kehidupannya, berkati juga dalam pekerjaannya, usahanya, agar di lain waktu bisa mempersembahkan lebih baik daripada saat ini. Berkati juga hamba-Mu yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Tuntun Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, lindungi agar mampu bertanggung jawab seturut dengan kehendak-Mu saja, agar persembahan ini menjadi berkat bagi jemaat di sini, juga gereja-Mu yang kudus di sini. Inilah Tuhan doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan beserta dengan kita di sepanjang hari kita di pekan ke depan, dan mari kita saling menggembalakan satu dengan yang lain supaya kita bisa bersama mendapatkan kasih anugerah Tuhan. Kidung Jemaat 370 bait 1, ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Terimalah berkat Tuhan melalui abdinya. Demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepadamu puji-pujian kita pujikan. Puji-pujian pada
Saya nyuwun waktu kemarin ditugasi Pak Sekretaris Jemaat. J. Penjenengan lenggah mawon lah. Enggak apa-apa. Penjenengan lenggah rumiyin mon Bu. Monggo kados anu kula diampe-ampingi kok.